Orang-orang Jakarta itu bilangnya kalau kita itu orang Jawa, padahal Jakarta sendiri adalah Jawa. Itu orang Jawa bahasa Jawa. Kita kan Jakarta. Bahasanya apa? Indonesia ya, ala-ala Melayu, ala Sunda. Ini masih kita lanjut ya. Sanggup? Ya. Jadi kita bahas tentang Al-Quran lagi. Kalau bahas Al-Quran itu tidak ada habis-habisnya. Di Al-Quran itu mukjizat yang khalidah. Kalau nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya hanya berlaku saat itu saja ya, dan sekali saja. Misalnya Nabi Nuh itu ya kapalnya hanya satu dan hanya sekali itu saja peristiwanya. Misalnya Nabi Musa tongkat ya hanya itu saja tongkatnya, tidak diwaris ya, tidak apa, terus bisa keluar mukjizat lagi ya. Bahkan mukjizatnya Nabi Muhammad ini melebihi mukjizat yang dimiliki para nabi yang lain. Kita ambil contoh, misalnya kalau Nabi Sulaiman itu bisa terbang ya, naik awan, naik angin bahkan ya. Tapi kalau Nabi Muhammad naik buruk ya, bahkan sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawan ya, sampai puncaknya puncak pol-polepol. Coba bayangkan seandainya Nabi Musa bisa membelah lautan dan Nabi Muhammad membelah bulan ya, itu sudah terbukti di bulan itu ada retakan ya. Itu sampai difilmkan ya, tapi film itu hanya ilustrasi. Pada kenyataannya bulan itu memang ada retakan di situ. Jadi pada bulan kira-kira retakannya kita obora ya. Coba pakai mikroskop ya. Nah, mikroskop pakai apa ya? Mikroskop kita temu ya. Nah, teleskop atau kamera super canggih ya, bisa nembus angkasa mana ya. Bisa betul-betul bulan, bisa nampak. Ini keluar-keluar bukan ya. Bina wajah-wajah sing keluar-keluar bukan ya, itu sebenarnya kalau saat purnama ya indah sekali ya. Ini tidak khawatir ya. Kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang tidak akan pernah habis sampai kiamat nanti. Jadi Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Coba bayangkan kitab-kitab suci yang lain itu sudah mengalami perubahan. Jadi banyak orang-orang yang telah membuktikan dari terbitan satu ke terbitan yang lain itu kitab-kitab selain Quran itu sudah berubah. Tapi Al-Quran tetap ya. Pernah perpustakaan internasional ya itu mencocokkan Al-Quran 14 abad yang lampau dengan sekarang itu masih sama. Jadi kemurnian Al-Quran, dan Allah menjamin keaslian Al-Quran melalui banyak cara ya, di antaranya baik melalui tulisan maupun melalui hafalan. Bayangkan kalau dulu sebenarnya setiap Rasulullah mendapat wahyu, mendapat Al-Quran itu langsung disampaikan ke para sahabat. Ada juru tulis ya, ada sekretaris pribadi khusus Al-Quran itu sampai 24 orang. Jadi disampaikan secara lisan, kemudian mereka hafal ya. Berarti melalui dua jalur, ada jalur catatan dan jalur hafalan. Dan dulu itu Al-Quran itu belum satu mushaf, belum dibukukan. Jadi masih tertulis di bebatuan, di bulat-bulat hewan, pelepah-pelepah pohon ya. Makanya kalau dulu kalau ingin satu Quran utuh ya bisa satu budak ya, ono waktu, ono luang, ono tebok, ono sebulan ya. Tebok apa? Arab apa? Tebok ya.
juz utuh. Dan baru dicetuskan itu ada sekitar 4 master ya, sahabat Utsman, namanya terkenal dengan Mushaf Utsmani ya, atau Mushaf Imam. Di situ sahabat Utsman membuat patokan, harap semua naskah Quran dimusnahkan, kita pakai yang ini ya, ini pedoman, ini disebar ke kota-kota, jadi biar tidak terjadi perselisihan. Mushaf kalau dulu itu belum ada titik dan harokat ya, dulu Quran itu gundulan perolah, macam kita main ya, turof itu mulai ada harokat itu sejak dibukukan, diketemukan ilmu nahwu Arab. Penulisan Al-Quran itu semakin lama semakin canggih. Kalau dulu hanya di kertas ya, lama-lama sekarang di ya, bahkan sekarang di TTG di server ya, di satelit ya, atau ya semakin canggih ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dari mushaf tulisan tangan, tapi sampai apa, masuk ke ranah digital. Nah, terus gini, kalau ada yang bertanya, nak demek Quran batal berarti apa? Orang kenal ya? Ya demek wong apal Quran, demek bapak saya hafid, kenapa orang? Kayaknya karena batal karena demek orang. Kita tergantung ya. Kalau punya hubungan saudara, semahram, kalau sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak masalah. Ya. Nah itu terus berjalan nanti, terus kaset, jawabannya kaset ya, ramai. Kaset disetel muni, qiraat muammar ya. Nah kita batal demi kaset mobil ya, itu seperti halnya sekarang ya, HP ya, HP itu bisa ambil ayat suci Al-Quran ya, bahkan tafsirannya, bahkan terjemahnya. Nah itu gimana kalau keadaan hadas menyentuh itu ya? Nah tentunya jawabannya ya saat tidak tampilan Quran tentunya tidak masalah ya. Kalau tampilan Quran ya berarti kita hati-hati gitu aja ya. Khususnya yang utur, yang junub atau hafaz, itu yang penting tidak menyentuh di tempat itu ya, di tempat apa tulisan Al-Quran tersebut. Di kecanggihan teknologi, kalau sebenarnya peradaban ini sesuai dengan tema kita malam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh moral dari suatu bangsa tersebut. Kalau moral ini ditata dengan Al-Quran, artinya Allah yang menata umat tersebut. Ngerti piye pakse. Bahkan Al-Quran ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dulu zaman Nabi itu yang ada ya hanya Al-Quran saja ya. Kemudian berdampingan ada hadis. Kemudian perkembangan selanjutnya baru muncul disiplin ilmu tersendiri ya. Misalnya muncul fikih, muncul usul fikih, ya. Muncul ilmu tafsir tersendiri, tafsir tersendiri. Kemudian muncul ilmu tauhid ya, balaghah dan sebagainya, itu munculnya kemudian. Dan ternyata semua bersumber dari Al-Quran. Tidak hanya urusan agama saja, Al-Quran ini bahkan sampai urusan dunia ya. Masa lampau sampai masa yang akan datang. Bayangkan kalau buku-buku ya, apalagi sekarang kurikulumnya berubah terus ya. Kalau nggak berubah nanti menterinya ya nggak dapat tambahan ya. Kurikulum berubah terus ya.
Dan buku itu apa? Selalu berubah bagus. Ya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai kiamat nanti akan tetap sama, akan tetap relevan sepanjang zaman. Inilah keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling mulia, ya, diturunkan kepada umat yang paling mulia melalui Nabi Muhammad, yakni Nabi yang paling mulia. Dulu turunnya di bawah pertama, ya, pada malam yang paling mulia, Lailatul Qadar, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam, karena Al-Quran merupakan kalam yang paling mulia di antara ucapan-ucapan lainnya. Di Al-Quran, sekali lagi, kalau kita baca, kita tidak akan pernah bosan, ya. Semakin kita baca, semakin nikmat. Di Quran semakin diajarkan akan semakin matang, semakin tambah ilmu pengetahuan, semakin tambah hikmah, tambah berkah dan syafaat. Jadi kalau Al-Quran itu menyafati tidak hanya di dunia, ya, tapi sampai akhirat. Bahkan di alam kubur Quran ini bisa menyafaati. Seperti orang-orang yang hafal surat Al-Mulk, ya, Tabarok. Ini surat ini akan menjelma menjadi pria tampan, ya, akan menemani. Jadi ketika malaikat muka akhir, ya, malaikat penanya kubur ini datang, nah, surat Al-Mulk ini akan membela, akan sorjone natai, ya, siro juga malaikat ini makhluk Gusti Allah, jawab kami tegas. Jadi ujian kami soalnya bes bocor, ya. Ujian kami, ya, jawabannya sudah pada tahu. Tapi jangan meremehkan, nanti kalau di alam kubur walaupun sudah tahu jawabannya, itu saat ditanya, kalau orang tak beriman itu akan apa? Tidak akan mau menjawab. Atau orang yang bermasalah dengan keimanannya akan, ya, akan gregewi, ya, grogi, orang jawab, diajar malaikat, ya. Nah, inilah pentingnya. Di situ ada talqin, ya. Talqin mayit itu perlu. Dulu Rasulullah itu sampai memberikan talqin, ya, kepada saat itu Ibrahim namanya, ya. Dia masih kecil. Nanti kalau malaikat datang, jawablah, ya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawab Allah. Nah, di situ makanya ilmu mulai liang, mulai ayunan sampai liang lahat. Menurut ilmu itu mulai ayunan sampai liang lahat. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sang ibu, ya, sampai liang lahat. Artinya bahkan kalau menurut penelitian sekarang itu anak kecil yang masih dalam kandungan bisa diperdengarkan musik-musik, ya. Nah, seperti galah. Kalau kita ibu atau bapaknya maca surat Yusuf, ya, surat Maryam, ya, nak lanang ben buatan, itu ben ayu itu ben gampang, ibu anaknya selamat kabeh, ya, soleh-solehah. Nah, kalau belajar sampai yang ahad, berarti meskipun sudah mati masih bisa belajar, ya. Dan itulah talqin mayit tadi, ya. Jadi walaupun sudah dikubur, itu nanti masih ada dialog dengan malaikat. Orang-orang yang masih hidup itu masih mungkin untuk memberikan talqin, ya. Nah,
disitulah maksud dari minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu dipraktekkan Rasulullah SAW. Mukjizat Al-Quran itu tak diragukan lagi. Jadi dulu Nabi Muhammad itu tak bisa baca tulis. Nabi Muhammad itu ya kalau untuk orang awam istilahnya buta huruf, tapi kalau untuk Nabi Muhammad itu justru keistimewaan. Nabi Muhammad itu ummi, tak bisa baca tulis, benar-benar tidak mampu membaca ataupun menulis karena tidak pernah makan bangku sekolahan. Nabi Muhammad itu cerdas sekali ya. Nah, bisa menyampaikan Al-Quran sedemikian rupa. Ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran itu memang kalamullah ya, asli, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Dibayangkan saat itu orang-orang Arab itu banyak yang ahli sastra, banyak penyair-penyair Arab. Mereka sering berlomba-lomba, bahkan setiap yang menang itu hasil karyanya ditempel di mading, kalau zaman sekarang ya, majalah jendik. Kalau dulu itu ditempel di Ka'bah, menghormatkan sebagai penghargaan pemenang sastra ya. Dulu banyak pujangga-pujangga Arab. Nah, ternyata syair-syair mereka, syair-syair itu semuanya jadi keindahan bahasa Al-Quran, kesempurnaan sastranya itu mampu menandingi para pujangga, para penyair. Itu semakin meyakinkan bahwa Al-Quran kalau Allah, Al-Quran memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diselisih musik lagi ya, atau sudah semangat tapi mau mas mau esok rakungan ya, rakungan tadi itu mau esok cuma semangat tadi itu mau ya sing apa ya ini semangat ya di majelis ilmu itu semangat ya. Kalau tidak semangat nanti ilmu tidak bisa masuk ya. Seperti bapak-bapak ini kalau semangat tidak akan bisa berhasil ya membuat generasi ya. Bapak saya sampai itu orang itu benar itu suaranya merdu sekali. Kalau tak boleh ternyata
lewatnya saja tidak lewat Gorawe, tidak lewat sini yang Kemplang, tapi lewat Gorawe, putar ke sana, jauh sekali. Karena waktu itu jalan masih ngeri ya, jalannya masih, oh iya masih, pokoknya tidak seperti sekarang ya. Tanah masih batu, masih batu, ya. Di saat itu acaranya itu biasanya padang. Dan waktu itu belum ada listrik ya. Jadi mau bisa-bisa waktu pakai lorong-lorong kampung. Karena acaranya sama, antara acaranya nyol, jadi ramai. Itu cukup hanya dengan padang saja, dengan perkembangan saja. Lampu penyerang, lampu besar. Jadi alhamdulillah sebenarnya pada bulan ini rutinitas ya. Nah ini bertepatan dengan khatamul Quran kedua pondok pesantren Al-Karam. Jadi alhamdulillah kita hormat halaman ini, semoga kita dapat keberkahan, kita dapat rahmat, kita dapat syafaat, karena Rasulullah mengatakan idza qatala al-Quran dan sholat ini dapat di situna al-fi makin. Rasulullah mengatakan jika seorang hamba menghafalkan Al-Quran maka akan mendoakan, akan memintakan ampunan ketika khatamnya, yakni sejumlah 60.000 malaikat. Bayangkan 60.000 malaikat turun. Jadi di situ doa juga kabul, malaikat amin. Makanya ada anjuran kalau melakukan Al-Quran itu bisa diserang-serang, bisa malam, bisa siang. Ya, karena malaikat ini senantiasa mendoakan orang-orang yang menghafali Al-Quran. Jadi, hasil kalau kita punya banyak kesempatan untuk menyisihkan waktu, meluangkan waktu menghafalkan Al-Quran, mari kita laksanakan. Tapi untuk orang-orang yang sibuk, ya tidak apa-apa ya, semampunya. Misalnya mencari kan macet, berarti ya karena kaca mengatakan Al-Quran itu kan sunnah. Contoh lagi orang-orang yang sibuk dengan berdakwah, mungkin mengajar ya, nah itu ya jangan ditinggalkan aktivitas tersebut, karena itu bernilai lebih banyak ya. Itu termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Kalau mengatakan Al-Quran kan pribadi, untuk diri pribadi. Ada ungkapan ya, seorang itu pernah bertanya, mengapa saya kok tidak pernah bisa membaca Al-Quran, tidak pernah sempat membaca Al-Quran. Itu sebenarnya bukan kok tidak bisa, tidak sempat, bukan, tapi orang tersebut yang tidak mau menyempatkan. Jadi antaranya yang menghalangi adalah dosa-dosanya. Jadi banyak dosa-dosa itu akan menghalangi orang tersebut untuk jauh dari Al-Quran. Di Al-Quran itu meskipun kalamullah, nanti cara membacanya juga ada adab-adabnya ya. Bayangkan kalau diberi resep dokter, diberi nasihat dokter, wah mantul-mantul ya, buku ya, orang tahu ditolak. Giliran Allah yang memberi perintah larangan, Allah memberi wejangan, malah tidak digubris ya. Coba mungkin di zaman bapak ibu ya, dulu zaman dulu surat menyurat ya, Mbak Salkia. Kalau ingat zaman dulu itu apa? Surat menyurat itu kalau suratnya dari calon pasangan itu pasti wah dinilan ini ya, bocah ya, keloni ya. Zaman saya itu HP ya, scroll ya, fotonya di sawang ya, kata-katanya di
surat-surat Al-Quran, padahal itu Allah yang berfirman, Allah yang memberikan titah, perintah. Kenapa kok disepelekan? Nah inilah bahayanya orang-orang yang tidak sadar akan hal itu. Jadi ini nanti kalau orang sekitar 10 menit atau 5 menit bisa memberi isyarat. Masih kurang berapa menit? Masih setengah 11 lebih 3 menit. Wah, ada yang minta subuh ya. Soalnya kalau lir-lir ngomong ya, kalau ceturu ya, aturan ya tinggal ngomong ya, nginep di BD ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau Al-Quran itu penuh keberkahan, Al-Quran itu syafaatnya tidak memerlukan antri. Coba kalau di pondok, ada ya. Kalau di pondok sampai antri ya. Mau ke toilet antri, mau wudhu antri, mau makan antri, mau pakai sepatu antri, apa saja antri. Nanti kalau di akhirat syafaat Nabi Muhammad juga antri. Syafaat Nabi Muhammad itu nunggu ya. Besok di hari kiamat itu masing-masing umat itu ingin meminta syafaat, khususnya para Nabi Rasul. Pertama yang dicari wali menungso, sinten? Nabi Adam ya, menungso paling sepuh ya. Nabi Adam di sumuni syafaat, pripun iki Nabi Adam? Wah, Nabi Adam pas sambut, wah saya tidak berani. Saya dulu pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan saya harus turun dari surga. Kalian semua menjadi apa? Tidak di surga semua. Ya. Dan turun ke Nabi Nuh. Nabi Nuh dimintai syafaat. Wahai Nabi Nuh, gimana ini kiamat sangat susah, sangat gelisah ya, sangat mencekam ini, panas sekali. Kami minta syafaat. Waduh, saya tidak berani. Saya takut kepada Allah. Dulu itu saya terlanjur berdoa. Nabi Nuh itu doanya ngeri ya, ngeri Mas ya. Dulu Nabi Nuh itu sore jujur karo kaumnya. Bayangkan Nabi Nuh itu 950 tahun hanya dapat 80 orang. Jadi 40 pasangan ya, 40 apa? Jodoh. Karena doa Nabi Nuh itu, ya Allah, jangan engkau sisakan satu makhluk yang tidak mau taat denganku. Akhirnya Nabi Nuh disuruh membuat kapal, dan yang selamat hanya yang naik kapal saja. Berarti yang tidak naik kapal apa? Semua tenggelam, semua mati. Jadi itu sepasang-sepasang ya. Manusia berapa tadi? 40 pasang. Jadi hewan-hewan diambil sepasang-sepasang saja, tidak semua, nggak muat kapalnya. Semua juga sepasang, terlalu juga sepasang, bebek juga sepasang, jara juga sepasang, gajah juga sepasang. Jadi kanan kiri ya, bus petang ya. Kalau dari sekolah luhur berblojok, sekolah besar yang berblojok. Nah, di situ hujan selama 40 hari 40 malam, semuanya tenggelam kecuali yang naik kapal Nabi Nuh. Irkam ma'ana. Di situ hanya yang di atas kapal yang nanti mendarat tepat 10 Muharram, hari Asyura. Di kapalnya ini mendarat di Gunung Judi namanya. Di situ perbekalan hanya tinggal 7 genggam biji-bijian ya. Ono jagung, ono beras, ono kacang-kacangan. Nah, oleh Nabi Nuh 7 genggam ini ya udah saya masak. Ternyata ini mencukupi seluruh penghuni kapal ya. Manusia dan hewan semuanya bisa kenyang semua ya.
Makanya setiap 10 Muharram kita biasanya orang Jawa itu apa? Bubur suro. Itu bukan berita, bukan, itu bukan ikut khurafat, bukan ya. Itu mengikuti dulu Nabi Nuh ya. Selamatan tasakuran, selamat, yang lain musnah. Di situ ini masih cerita Nabi Nuh ya. Ini cerita ya, ini cerita orang-orang dulu. Ya, gak apa-apa sampaikan ya. Saat di atas kapal itu kan orang-orang khawatir, wahai Nabi Nuh, ini nanti kalau hewan-hewan kumpul, ini nanti bisa apa? Bisa tarung, ya? Belum karpet bisa kawin karpet ya. Ya udah, protoli apa ya? Jadi cakarnya diprotoli, siungnya diprotoli, termasuk mangganya diprotoli ya, alat kelaminnya diprotoli. Jadi aman ya, bisa aman. Tidak ada riwayat lain. Nanti kalau nama panjenengan Nabi Nuh disebut, nanti akan aman ya. Jadi salamun ala nuhin fil alamin itu makanya itu manjur ya, itu bisa untuk Joko Montro, hewan-hewan buas ya, insya Allah aman ya. Nah, setelah kapal mendarat itu kan ada cerita ya, karena kuda itu larinya paling kencang ya, ya sudah, itu alat kelamin, itu cakar-cakar, tarik-tarik itu di dalam lemari, sudah sana ambil ya. Nah, kuda ini karena paling kencang larinya, bulu paling gede ya. Nah, bebek sing melakukannya awan ya, bak-bak ya, akhirnya itu carry ya, itu carry, terus beda-beda ya. Makanya alat kelaminnya apa? Ceper, stapel betul. Nah, semut itu jadi ini kisah ya. Allah alam ya. Semut jadi ini, begini saya cicil sama ini, sama ini. Beliau orang sekitar kita. Jadi akhirnya semut setiap ketemu itu kan seperti bisi-bisi ya, kayak salaman bisi-bisi ya, itu ada yang mengatakan guyonane bonus ketemu dulu. Jadi seperti itu. Saya kira cukup. Jadi intinya tadi syafaat Nabi Adam nggak sanggup, Nabi Nuh nggak sanggup, Nabi Ibrahim juga nggak sanggup, Nabi yang lain nggak sanggup. Yang sanggup pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau syafaat Nabi Muhammad itu masih antri, sementara Quran itu tanpa antri ya. Kalau Al-Quran itu yang menghampiri nanti. Jadi syafi'an li ashabi. Al-Quran itu langsung apa? Menghampiri pemiliknya. Ya, semoga kita mendapat syafaat Quran minat dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu murni dari saya. Kalau kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.